Banyak jalan yang semestinya membawa Happy Asmara menuju ketenaran. Yang paling strategis tentu saja ketika berduet menyanyikan lagu Ati Dudu Wesi bersama sang maestro campur sari Didi Kempot sebelum kepergiannya. Di seantero Jawa Timur, tembang-tembang singlenya juga sudah menjadi lagu wajib penikmat dangdut koplo. Salah, Tak Ikhlasne, Balik Kanan Wae menyebut beberapa. Namun melalui lagu Apakah Itu Cintalah, momentum emas diraihnya. Cinta berkorban jiwa. Lagu ciptaan Ipang melejitkan pamor Happy di industri musik. Di kanal YouTube, single ini telah ditonton lebih dari 100 juta viewer. Happy menangguk manis perjuangan. Kini ia disebut-sebut sebagai salah seorang ratu koplo dengan basis fans terbesar yang terhimpun dalam Pasati atau pasukan Happy Asmara sejati. Atas kesetiaannya kepada musik campur sari, sertanya seringnya membawakan lagu-lagu patah hati sang maestro, fans menabalkan gelar sebagai The Queen of Ambyar. Wis tak perjuangke sing mbok karepke. Namun serupa kisah-kisah sukses lain, jalan yang ditempuh gadis 21 tahun sangatlah panjang dan berliku. Terselip pula cerita pahit penuh pengorbanan. Cerita sudah dimulai semenjak ia duduk di sekolah dasar. Ati iki dudu saka wesi. Aku tuh sebenarnya penyanyi ini sih, penyanyi band. Nah, dari dulu aku SMP tuh sebenarnya jadi penyanyi band gitu. Nah, setelah aku udah memasuki masa SMA dan udah mulai lulus, kan dulu bingung nih, ini aku mau jadi apa nih? Karena kan kalau aku ngeband terus teman-teman aku juga udah pencar sini sana, akhirnya aku juga cari jalan di mana aku bisa nerusin hobi aku, tapi aku enjoy gitu. Nah, ternyata sama ayah itu pas waktu di kolam renang ada hiburan. Nah, aku nyumbang tuh lagu di sana. Nah, terus ternyata aku cocok sama lagu dangdut, akhirnya mulailah intens ke dangdut. Hasratnya untuk menjadi penyanyi profesional mulai diretas dengan menjadi vokalis band rock di Kediri, kota kelahirannya. Panggung-panggung kecil, dari hajatan ke hajatan adalah tempatnya menempa diri. Honor pertama sebesar 50.000 tidak sepadan dengan pengorbanan, termasuk dukungan orang tua yang bahkan rela menjual sepeda motor untuk kemajuan karirnya. Dulu tuh karena gaji Happy sekali nyanyi itu 50.000 kan otomatis kurang untuk membeli baju. Pada saat itu baju itu dia udah kisaran 450 sampai 1 juta kan untuk baju nyanyi kan. Nah, pas waktu di situ bayarannya Happy tuh belum mencukupi buat beli baju, apalagi lipstik, bedak dan lain-lain, intinya kebutuhan nyanyi. Akhirnya karena aku dan ayah mama itu nggak ada yang maksudnya kita kan bukan dari keluarga yang mampu kan, jadi kita jual lah motor. Maksudnya ini buat invest lah, ini di kamu, biarlah ini untuk kamu nak gitu, karena memang kita bukan berasal dari keluarga yang mampu gitu dulu. Persinggungan dengan musik dangdut dimulai ketika ikut kontes musik dangdut saat SMA. Rupanya peruntungannya memang di situ. Selepas bergabung dengan grup musik dangdut Om, Happy fokus menyanyikan lagu-lagu campur sari, terutama tembang dari mendiang Didi Kempot. Pilihan yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Sebagai biduan, ia juga piawai mencipta lirik. Lagu pertama berjudul Salah, booming. Disusul beberapa lagu berikutnya. Hampir kesemuanya berbahasa Jawa dengan lirik berisi tentang cinta dan patah hati. Tak salah kalau kemudian ia mendapat julukan sebagai Queen of Ambyar. Happy enjoy karena emang passion Happy itu dari dulu kan emang sebenarnya lagu campur sari kan gitu. Nah, karena kita mengembangkan musik campur sari agar itu bisa dinikmati sama remaja-remaja di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Sekarang aku nih dapet The Queen of Ambyar gitu kan. Maksudnya aku juga harus berkreasi di jalurku gitu. Aku udah punya jalan di sini. Ini tinggal aku terusin aja gitu. Dan Happy tuh sangat berterima kasih banget sama almarhum Didi Kempot karena
kemarin Happy sempat berdua dengan beliau juga gitu. 9 lagu dan itu pun ada di channel Happy semua. Tenar tak membuat gengsi dan tinggi hati. Ia tak pernah malu mengisahkan perjalanan hidup yang penuh liku, termasuk ketika dulu bekerja mencari rumput untuk makanan kambing saat tinggal bersama sang nenek di sebuah desa kecil. Kalau untuk sekarang Happy enggak sampai sekarang juga, karena Happy juga udah nggak punya ini sih. Tapi cuman kalau di gengsiin gitu, Happy gengsi nggak sih kalau harus nyari rumput? Enggak, Happy bilang enggak, karena emang Happy tuh datangnya dulu dari situ juga gitu. Kenapa aku harus malu? Justru aku bangga gitu. Di saat aku sudah seperti ini, tapi aku tidak pernah mempunyai rasa tinggi hati kayak gitu. Dalam 2 tahun terakhir, wanita yang juga jago bermain gitar dan ukulele telah mencapai apa yang diinginkan. Ekonomi telah ikut pula membaik. Namun rupanya ia masih memimpikan satu cita-cita lain, menjadi guru. Untuk tujuan mulia itu, saat ini Happy berkuliah di Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan dan Guru. Matur suwun mergo wis ngukir loro. Karena Happy pengen mengajarkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi seperti Happy mau jadi guru karena Happy juga pengen gitu mendidik anak bangsa supaya mereka menjadi diri mereka sendiri. Gini ya, anak kan nggak mungkin bisa membaca, menulis, menjadi polisi, tentara tanpa Tapi aku isen duwe ati. Sukses dan tenar memiliki konsekuensi, termasuk keingintahuan penggemar dan publik untuk urusan pribadi. Yang paling acap dikepoin tentu saja ihwal asmara. Happy bukan tak mau terbuka, termasuk kabar yang menulis kalau ia sedang dekat dengan Denny Caknan, teman sesama penyanyi. Ya kalau aku sih cukup ini ya, setiap orang kan pasti punya pilihan masing-masing. Apabila nanti benar jadi jodohnya ya alhamdulillah, tapi kalau seandainya kita tidak jodoh itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kembali ke diri kita masing-masing, dan yang menjalani itu dari diri kita masing-masing gitu. Mereka hanya tahu kita baik-baik saja gitu. Yang di luar kita baik-baik saja, kan terkadang mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Maka dari itu ya doanya aja yang terbaik. Dua keyakinan beza, masalah pun tak sama. Dalam usia yang masih 21 tahun, Happy nampaknya memang sedang fokus menjalani karir. Belum terdengar keinginan untuk menikah. Kesuksesan yang dicapainya telah menumbuhkan spirit bagi anak muda lain untuk menjejak hal serupa. Sebab dengan kerja keras, tak ada yang tak mungkin. Happy telah membuktikannya. Perlu dicari, karena aku yakin ada jawabnya. Sebenarnya tipsnya itu ketika kamu mempunyai hobi atau kesenangan, kamu harus konsisten dengan apa kesenangan kamu itu gitu. Harus konsisten dengan hobi kamu itu apa, dan gali terus, jangan pernah putus asa. Dan juga jangan lupa dibarengi dengan berdoa, berusaha, dan berikhtiar, pasrah sama Allah.